Hey, shalom semua, kembali lagi ke Podcast You. Nah, teman-teman, puji Tuhan balik lagi ya bersama dengan Pastor Pongki. Hai semuanya. Apa kabar nih Pastor Pongki? Puji Tuhan, makin gemuk. mantap. Kalian juga kelihatan. Bukan Kangen ya? nggak, Mister? Ya? Kangen nggak? Kangen, Sini lagi. kangen makan bareng. Waduh. Oke, boleh satu. Oke, teman-teman. Nah, kalau teman-teman baru pertama kali hadir Iya, nih ya di Podcast You dan narasumbernya Pastor Pongki, teman-teman belum kenal, kenalan dulu nih. Kita waktu itu Kenalan dulu. Pak Pastor Pongki pernah datang di Podcast You juga. Kalian boleh tonton linknya di sini. Sini temanya honor. Masih hafal ya. Betul sekali. Nah, waktu itu kan honor ya, tapi hari ini kita Hari ini mau membahas tentang sesuatu tentang berbau toksik nih. Kak. Toxic, khususnya tepatnya toxic mind. Toxic mind. Iya. Nah, nggak boleh lama-lama nih Kak. Lama-lama lah. Nggak usah lama-lama. Langsung aja. Pengen penasaran banget. Penasaran, kita mau tahu lebih dalam lagi. Iya, betul. Langsung aja, Pastor Pongki. Shalom. Yes. Hai. Tegang ya langsung ya. Ngomong-ngomong kalian demen amat sih sama yang toksik gitu. Aduh. Sampai yang toksik tuh diangkat melulu gitu ya. Iya sih. Waktu itu udah toxic relationship, sekarang toxic mind. Ya para pergumulan inilah Pastor. Pergumulan anak muda ya. Iya. Oke, nah sebelum jauh masuk ke dalam nih Pastor tentang toxic Hmm. mind, menurut Pastor itu toxic mind itu apa sih Pastor? Ya. Oke, intinya kan gini, kita nih emang tinggal di dunia yang memang udah toksik karena dosa. Kan kita tahu ya, waktu manusia jatuh dalam dosa, maka dosa itu sendiri sifatnya toksik kan, dalam tanda petik meracuni diri manusia sendiri sehingga membuat manusia kemudian mengalami yang namanya kematian akibat dosa itu sendiri. Artinya kita udah hidup di environment yang lingkungan yang memang toksik oleh dosa perilaku manusia itu sendiri. Nah, akhirnya itu juga kemudian membuat pikiran manusia, hati, jiwanya, pikiran, perasaan, keinginannya dipenuhi dengan hal-hal yang toksik. Di akhir zaman ini, hal tersebut makin menjadi-jadi. Itu. That's why sekarang kita ngejumpain, apalagi di masa-masa yang makin gak karu-karuan ini, di era pandemi yang sepertinya belum berkesudahan ini, gitu ya. Hal-hal yang toksik itu semakin sepertinya menjadi-jadi gitu loh, seperti mewabah. Ya, kalau pandemi ini terkontrol, bisa terkendali, tempo hari sempat naik, lalu dikendalikan jadi mulai agak turun lagi gitu ya. Tapi ada yang nggak bisa dikendali ini sebenarnya yang sedang terjadi, yaitu toxic mind itu sendiri. Intinya toxic mind adalah sekumpulan pikiran-pikiran, perasaan-perasaan, keinginan-keinginan yang nggak sejalan, yang nggak selaras, yang nggak seharusnya ada di dalam diri manusia, ada di dalam diri kita, khususnya buat anak-anak Tuhan, yang sifatnya bisa meracuni. Makanya saya kasih istilahnya toksik. Kita sebutnya toksik lah. Ada banyak macam-macam, ada banyak istilah-istilahnya, tapi sifatnya sama-sama meracuni, gitu ya. Seperti itu ya. Yang baper, yang negative thinking, overthinking, whatever it is, itu semuanya sifatnya toksik kan, meracuni. Ya kan, seperti itu. Gambaran besarnya kayak gitu tuh. Jadi dikatakan toxic mind karena dia sifatnya meracuni itu ya, Pastor? Meracuni, sifatnya memang meracuni. Meracuni seluruh keberadaan kita, seperti itu. Ya, membuat kita kemudian jadi lumpuh secara psikologis. Akhirnya kita nggak bisa ngapa-ngapain, atau nggak mau ngapa-ngapain, atau tidak bisa melakukan hal yang seharusnya bisa kita lakukan. Nggak bisa melakukan hal yang seharusnya kita tahu itu harusnya kita lakukan A, tapi kita kenapa lakukan B? Nah, karena driven by toxic mind itu sendiri. Tapi mungkin sadar nggak sadar, Pastor, hal itu bisa terjadi dalam kehidupan setiap kita gitu, Pastor. Nah, itu kira-kira kenapa bisa seperti itu, Pastor? Nah, Hal seperti itu. di sini kita mesti belajar keberadaan diri kita. Ya, kita kan terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh, ya kan? Kita biasanya yang nomor satu tuh kita pikirin atau kita urusin tubuh kita, tubuh kita dulu, karena biasanya nih hal ini yang jadi sesuatu yang biasanya tuh udah auto gitu ya. Kita lapar kita makan, kita haus ya kita minum, kan gitu kan, tubuh, ya kan, seperti itu. Nah, banyak orang nggak ngurusin hatinya, tubuhnya diurus, hatinya enggak, dalamnya enggak. Ya, istilahnya careless gitu. Careless tuh apa ya? Lalai, careless, lalai merawat atau ngurusin jiwanya, seperti itu. Ya, akibatnya itu tadi. Akhirnya dia lalai mengurus, karena dia lalai mengurus jiwanya, pikiran, perasaannya, emosinya, kehendaknya. Nah, akhirnya hal-hal yang seharusnya nggak terjadi sama dirinya
itu jadi terjadi. Seperti Iya, itu. Ya. Gitu ya. Berarti toxic mind ini tuh sebenarnya tuh bisa secara sadar, bisa secara nggak sadar ya, Pastor ya? Ya, nah kan kita lagi ngomong mind nih, Mm-mm. pikiran, ya, pikiran, emosi, keinginan, ya kan, itu kan bagian jiwa kita, pikiran, emosi atau perasaan. Oke. Kalau diomongin atau dikatakan emosi, Ya. jangan berpikir, gue lagi emosi nih, itu sebenarnya keliru sih. Ya, ya, ya. Kata emosi itu kan sebenarnya ada macam-macam dari emosi itu sendiri. Kita kalau gue lagi emosi sama dengan gue lagi marah, gitu kan. Ya, ya, ya. Padahal marah hanyalah salah satu bentuk emosi. Sayang emosi bukan? Emosi. Iya. Kangen emosi nggak? Iya. Emosi, kan seperti itu, ya kan. Jadi pikiran kita akan menghasilkan emosi sesungguhnya. Lalu emosi dan pikiran itu akan menghasilkan keinginan. Contohnya kayak gini. Misalnya nih ya, contoh yang negatif aja. Seseorang berkata, gue pengen bunuh tuh orang. Pengen, keinginan, kehendak. Kehendak ingin membunuh itu apakah tiba-tiba datang muncul? Enggak. Itu driven by perasaan. Perasaan benci terhadap orang yang dia ngomong dia pengen bunuh. Misalnya kayak gitu ya. Nah, perasaan itu sendiri datang dari mana? Dari pikiran. Awalnya dari pikiran. Seperti itu. Jadi nggak mungkin perasaan itu datang sendiri tiba-tiba gitu ya. Karena ada pikiran tertentu. Misalnya nih, Pandu tiba-tiba ada perasaan kangen sama siapa gitu. Ayo siapa lu? Ayo ngaku lu. Aduh, Talang merah ya. Contoh aja, contoh. Harus dibully. Kangen ketemu Pastor Paul. Oke, siap. Aman, Bisa aman, aman. Ya, oke. Misalnya kangen ketemu saudara gitu ya. Betul. Tapi perasaan kangen itu sendiri karena lagi mikirin dia. Oh iya. Mikirin saudaramu yang lagi jauh, udah lama gak ketemu, ya kan? Mungkin dia tadinya deket sama kamu, mungkin itu sepupu gitu ya. Iya. Seperti itu, terus kamu lihat fotonya mungkin, Ya. tiba-tiba terus jadi keinget. Dari keingetan itu muncul perasaan. Ya. Atau sebaliknya, ya. Misalnya Mary pernah mungkin ngerasa disakitin sama siapalah seseorang gitu ya. Kenapa jadi apa? Maaf ya, Mer, bukan saya kan, bukan saya. Ya kan? Udah lama banget itu kejadian, udah lama banget ya, kayak udah lupa gitu. Iya. Nah, satu kali dengar namanya disebut dalam sebuah obrolan nama orang itu, Iya. kepikiran. Iya. Akhirnya muncul lagi perasaan keselnya, sebelnya, bencinya gitu. Benci tapi rindu. Seperti itu. Jadi lihat dari situ kita bisa simpulin ya. Perasaan kita itu akibat sesuatu yang kita pikirin. Iya. Dari pikiran turun ke perasaan, lalu kemudian muncul di kehendak, akhirnya terjadi tindakan. Tuh lihat. Jadi sebenarnya penentunya di mana? Di pikiran. Nah, sekarang kalau kita ngomong pikiran dibagi dua bagian besar. Dua bagian. Pikiran sadar, pikiran bawah sadar. Nah, saya kasih lihat nih ya. Jadi di pikiran sadar itu ada yang namanya informasi, pengetahuan, ya, rasio, logika, analisa, perkara-perkara natural. Di pikiran bawah sadar ada lebih banyak lagi. Di pikiran bawah sadar tuh ada yang namanya kebiasaan, karakter, ya, intuisi, perasaan atau emosi tadi, ya. Lalu kemudian memori jangka panjang ada di situ. Lalu kemudian juga kreativitas ada di situ, keyakinan, iman, pengharapan, perkara-perkara supranatural ada di pikiran bawah sadar. Nah, kebenarannya adalah ilmu pengetahuan membuktikan bahwa pikiran sadar kita hanya mengambil sekitar 12% dalam mengendalikan seluruh hidup kita. 12%. Artinya 88% hidup kita dikendalikan oleh apa yang ada di pikiran bawah sadar. Itu yang tadi itu kebiasaan, karakter. Nah, sekarang kalau kita ngomong tahun 2021 tahun integritas. Integritas jadinya ada di mana? Pikiran sadar atau bawah sadar? Ternyata lebih banyak di pikiran bawah sadar. Karena lihat tuh, ada kebiasaan, karakter yang mempengaruhi integritas, ya kan? Makanya ada orang yang bisa seperti ini kondisinya. Dia tahu firman Tuhan. Informasi kan ada di pikiran sadar. Tapi kebiasaan-kebiasaan buruk masih terus. Nah, kebiasaan buruk itu ada di pikiran bawah sadar. Nah, toxic mind itu lebih banyak mengendap di pikiran bawah sadar. Oh gitu. Jadi habit. Misalnya kebiasaan berasumsi negatif. Apa-apa orang negatif. Itu apaan sih ngeliatin gua ya kayaknya negatif kan gitu kan. Apapun dijadi negatif tuh kayak gitu. Jadi sesuatu yang toksik udah lama mengendap dalam pikiran bawah sadarnya, memunculkan berbagai
perasaan-perasaan yang juga negatif akhirnya. Nah ini loh biang keladinya. Nah ketika kita memahami ini, kita ngerti kita lagi deal sama sesuatu yang jahat, yang berbahaya di dalam jiwa kita sendiri. Iya, iya. Makanya Alkitab bilang, jangan kamu jadi serupa dengan dunia ini. Roma 12 kan. Tapi berubah dong. Berubah oleh pembaruan budi. Budi is pikiran. Sekarang kita ngerti, pikiran sadar diubah, ya rasio, logika, informasi. Tapi nggak cukup di situ. Di pikiran bawah sadarnya itu loh yang lebih banyak dikendalikan. Contohnya nih, pikiran bawah sadar salah satunya nih ya, cara kita ngomong, logat kita, gayanya. Ini saya lagi ngomong nggak dibuat-buat, ini pikiran bawah sadar saya. Kita makan, mandi, minum, tadi saya nyetir di jalan, sikat gigi, kita nggak mikir kan, nggak pakai pikiran sadar ya, atas bawah, kiri kanan, kiri, nggak gitu kan, ya kan, otomatis aja gitu, pakai baju semuanya. Lihat, 88% kita digerakkan sama pikiran bawah sadar kita. Nah kalau ada di situ banyak yang toksik, itu dia tuh masalahnya, gitu. Jadi kayak otomatis aja keluar, iya kan, otomatis negatif, pikirannya negatif mulu, ya ngelihat masa depan, ngelihat apa, takut yang muncul, karena dikatakan di situ jadi kebiasaan, sesuatu kebiasaan. Nah saya mau ngomong lebih lanjut tentang pikiran nih ya. Saya pernah baca sebuah buku, saya punya bukunya dari Dr. Caroline Leaf, dia itu neuroscientist, jadi ahli otak yang mempelajari antara otak, pikiran, kesehatan mental, kesehatan tubuh. Dan dia anak Tuhan. Nah, anak Tuhan nih. Dalam puluhan tahun penelitiannya, dia mengatakan seperti ini. Pikiran manusia adalah hal terkuat di dunia setelah Tuhan. Lihat tuh. Betapa manusia tuh diciptain serupa dan segambar dengan Tuhan kita. Buktinya, ilmu pengetahuan modern mengatakan pikiran manusia tuh hal kedua terkuat di dunia setelah Tuhan. Tuhan nomor satu segalanya, nggak ada yang bisa mengalahkan dia. Tapi ciptaannya yang namanya manusia yang dibuat serupa dan segambar dengan dia, ternyata punya kemampuan yang dahsyat sehingga dikatakan pikiran manusia hal terkuat di dunia ini. Ya, manusia mikir sesuatu dia bisa wujudkan. Sekarang manusia udah bolak-balik ke ruang angkasa. Yang tadinya penelitian sekarang jalan-jalan. Temponya ada yang jalan-jalan tamasya ke ruang angkasa. Bayar berapa, nggak ngerti deh tuh ya, berapa juta dolar cuma buat berapa belas menit di angkasa. Berawal dari pikiran itu. Berawal dari pikiran. Seperti itu. Ya, lalu dikatakan gini, dari penelitiannya dia berkata juga pikiran kita itu punya apa namanya? Kalau disebut kaki, sebelah kaki itu di pintu roh, sebelah kaki di pintu jasmani. Artinya pikiran kita tuh jembatan ke alam roh dan ke alam jasmani, penghubungnya. Nah tubuh kita tuh nggak mengendalikan pikiran kita, tapi pikiran kita yang mengendalikan tubuh kita. Dikatakan gitu, pikiran kita lebih kuat dari tubuh kita. Buktinya waktu pikiran kita lemah, tubuh kita ikut lemah. Makanya ada penyakit yang namanya psikosomatik. Saya bukan dokter, tapi kita ngerti itu psikosomatik tuh penyakit bukan karena virus, bakteri, bukan karena luka, kecelakaan, tapi sakit karena pikiran. Pernah gak sih Mary mau ujian tiba-tiba mules seharian? Pernah dong. Iya, atau tadi barusan mau podcast, bawaannya pengen pipis mulu gitu. Biasa ya. Ya kan? Tiba-tiba lihat tuh, pikiran tertentu memunculkan mekanisme kerja otak tertentu sehingga memerintahkan secara error fungsi-fungsi tubuh tertentu. Iya kan? Contoh, waktu orang tuh stres, marah, terus emosinya negatif, marah, stres. Banyak, terus kemudian memunculkan akhirnya otak itu melepaskan hormon kortisol. Itu hormon stres. Hormon stres akhirnya mengendalikan tubuh, mempengaruhi tubuh, organ-organ tubuh, tensi naik, terus berbagai hal, ya kan? Ilmu pengetahuan membuktikan bahwa dari pikiran orang bisa gula darahnya naik, tensinya naik, seperti itu, kolesterolnya naik, gitu. Padahal makannya buah-buah dan jus, bingung kan? Kok kolesterol naik? Ya kan, ternyata buah-buahan itu di atasnya, di baliknya daging babi. Allah, kok dari ke situ. Tapi besok ini jadi menarik. Kalian tegang banget sih habis. Ini udang di balik salad. Ini menarik. Ada daging babi di balik salad. Enak loh. Tapi jadi penasaran gini Pastor Pongki. Kalau dari penjelasan tadi itu kita jadi paham ngerti betapa pentingnya tentang pikiran dan itu ternyata berpengaruh besar atas tubuh, jiwa, bahkan mungkin roh kita gitu. Pastor, dan yang timbul dari apa yang tadi saya pikirin itu gini Pastor. Kalau memang ternyata
pikiran toksik itu bisa secara sadar atau tidak sadar, malah lebih besar yang tidak sadarnya, yang secara tidak langsung. Permasalahan yang kita lihat mungkin hari-hari ini, Pastor, ada banyak tren, ada banyak informasi yang ngalir, ada banyak sumber-sumber yang bisa dari mana aja, media sosial, TV atau apapun itu, yang mungkin secara langsung atau tidak langsung bisa mengedukasi generasi. Nah, permasalahannya edukasinya itu kadang mungkin katakanlah ada yang tidak sesuai dengan kebenaran atau bersifat toksik. Nah, bagaimana kalau kita yang mungkin tidak sadar dengan penerimaan itu, tapi satu sisi kita perlu banget ngejaga mind kita untuk tetap nggak toksik gitu loh, Pastor. Ya, oke. Faktanya bukan mungkin, sebenarnya bahkan jauh lebih banyak hal yang nggak benar yang kemudian menyerbu kehidupan kita dan mengedukasi, ya kan? Yang datang sumbernya dari yang jahat, dari si jahat. Karena terlalu banyak influencer dalam berbagai bentuk ya. Kalau saya ngomong influencer, berbagai bentuknya, artis, olahragawan, siapapun gitu ya, orang-orang yang bisa kasih influence gitu ya, yang nggak takut akan Tuhan. Nah, kalau ngomong nggak takut akan Tuhan kan berarti banyak yang toksik dalam dirinya. Kalau dia artis, dia akan menciptakan satu seni apapun bentuknya, seni fotografi, seni musik, apapun bentuknya, yang sifatnya berdasarkan hal yang ada di dalam jiwanya. Kalau dia pencipta lagu, dia akan nyiptain lagu-lagu yang sebenarnya isinya tuh toksik semua, menghancurkan. Ya, nah terus digilai oleh banyak kalangan, terutama anak-anak muda misalnya, ya kan, tanpa mereka kemudian menyaring segala sesuatunya. Nah, ini kuncinya. Bagaimana sebenarnya kita bisa ngejaga diri kita, ya kan? Makanya Alkitab berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Kita mesti waspada karena banyak hal yang seringkali tidak kita sadari, yang kemudian tiba-tiba bisa terekam begitu lama di dalam benak atau pikiran bawah sadar kita. Itu yang disebut lubuk hati. Lubuk hati yang paling dalam, itu loh pikiran bawah sadar, yang bisa tiba-tiba muncul loncat teng. Ya, kalau pernah belajar ilmu yang mempelajari ilmuwan yang mempelajari tentang mimpi, salah satunya itu katanya dari pikiran bawah sadar yang secara random muncul. Di dalam otak kita, kan otak kita terus bekerja. Pikiran bawah sadar kita terus-menerus melakukan tugasnya. Ya kan, jantung kita berdetak kan otomatis. Nggak kita setel, mati dulu deh, jangan berdetak. Kan nggak gitu ya. Jantung berhenti, selesai semua gitu. Nah, oke, sekarang jadi balik lagi. Tadi kan pertanyaannya, terus gimana dong? Kita mesti ngapain? Kontrolnya gimana? Nah, sesungguhnya ya, tanpa Tuhan kita nggak bisa. Alkitab bilang begini, di luar aku, ya kan, kamu nggak bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Kata Tuhan Yesus, akulah pokok anggur, kamu ranting-rantingnya. Di luar aku kamu nggak bisa berbuat apa-apa, nggak bisa berbuah. Berbuah tuh mengeluarkan yang baik, yang dari aku, kata Tuhan. So kita mesti nempel. Jadi kuncinya gimana? Caranya pikiran kita terus-menerus nempel sama pokok anggur, yaitu Tuhan, bicara soal hadiratnya sama kebenaran firman-Nya. Kalau itu terus-menerus nempel, maka itu akan bisa kemudian menjadi kekuatan untuk kita bisa reject, nolak. Ibarat sekarang kita divaksin. Kalian udah pada divaksin kan? Udah. Artinya sudah ada antibodi yang dibentuk untuk menangkal virus yang sekarang. Nah, demikian juga pikiran kita. Kalau pikiran kita terus dimasukin kebenaran firman Tuhan, hadiratnya, pengetahuan, diresapi, direnungkan dari sekedar tahu, ngerti, lalu masuk turun ke dalam hati tadi, ke dalam pikiran bawah sadar. Caranya gimana? Diulang, dipikirin lagi. Makanya firman Tuhan bilang renungkan siang dan malam. Nah, pertanyaannya atau faktanya begini, ya, saya nggak tahu sedikit atau banyak, tapi orang Kristen itu beribadah. Dia dengar firman. Tadi pagi kita ibadah, kita dengar firman. Nah, pertanyaan saya adalah, setelah kita dengar firman, kita ulang lagi nggak firman yang tadi kita dengar? Sedangkan yang toksik itu berulang-ulang terus masuk. Bahkan kita sengaja, kita scroll, masuk lu. Yang seharusnya firman Tuhan nggak kita scroll. Gue tadi udah ibadah kok tadi pagi, udah cukup. Terus dilupain bahkan. Lihat, nah di situ. Jadi yang salah siapa?
ya lu bego sendiri gitu kira-kira. Kan gini, garbage in, garbage out. Apa yang kita Iya. masukin itu akan kita keluar. Iya. Nah, kalau tadi pertanyaan gimana dong caranya menghindari yang toksik? Ya gampang. Antibodinya aja terus, anti toksiknya terus dimasukin. Iya. Cara kita baca firman Yes. itu. Masalahnya kita nggak melakukannya, yaitu merenungkannya siang dan malam. Kita dengar pagi-pagi. Iya. Ya, mohon maaf nih ya. Ada mungkin bukan kalian sih enggak lah ya. Tapi yang lain di luar sana gitu ya. Sambil ibadah gitu kan, sambil lakukan yang lain. Lah gimana terus itu bisa masuk seluruhnya ke dalam seluruh keberadaan kita? Iya. Ya, pujian penyembahan nggak serius. Gimana hati bisa kebajak? Disiapin sungguh-sungguh untuk firman Tuhan masuk. Firman Tuhan nggak diperhatiin, didengar, yang dilihat orangnya. Kok tua ya yang khotbah ya, misalnya gitu ya. Kok bajunya kuno ya, yang dilihat itu kan ya. Fokus ya ini ya. Nah, Iya. seperti itu kan. Terus bukannya dicatat atau gimana atau misalnya sekarang kan gampang banget ya. Udah itu kita ibadah online, ya kan. Habis ibadah kan kita kalau saya nih, malam saya buka lagi tuh YouTube-nya, saya renungin lagi, saya setel lagi. Ada poin yang tadi saya kurang ngerti deh. Nanti deh habis ini acara, saya ntar malam saya renungin lagi, saya dengerin lagi tuh. Kayak tadi pagi kan kita ibadah, Pak Wiri Hadi ngomong, ada 2 poin yang sangat ngeklik dan saya mau discuss sama istri saya gitu ya. Tapi belum sempet nih, tapi nanti malam nih kita discuss. Lalu besoknya lagi. Nah itu tuh yang disebut kemudian merenungkan, mengulang-ulang, akhirnya masuk. Gitu. Iya. Jadi tentang keseriusan kita sebenarnya Pastor ya. That's it. Dan kita perlu banget Tuhan, perlu banget tempel sama Tuhan dengan relasi yang benar untuk bisa pastiin bahwa kita nggak toksik. Itu yang tadi disebut di luar aku. Kata Tuhan Yesus, kamu nggak bisa apa-apa. So jangan di luar aku, jangan lepas dari aku. Dijamin Terus pasti nempel. toksik main kalau lepas ya Pastor. Nah, ini kan bahasanya bahasa perumpamaan semua nih. Di luar aku kamu nggak bisa berbuat apa-apa. Terus nempel. Nah, cara nempelnya gimana? Apa yang ditempelin gitu? Yang ditempelin adalah pikiran kita. Terus nempel, mikirin yang dari Tuhan. Pikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Artinya apa? Ketika kita berusaha terus memasukkan kebenaran firman Tuhan, mempelajarinya, merenungkannya, membicarakannya, mendiskusikannya, ya kan? Siang dan malam, besok, lusa, terus dijadiin tren, dijadiin trending topik di hidup kita, di keluarga kita. Oke, trending topiknya adalah khotbah yang kemarin, misalnya begitu. Why not? Akhirnya lama-kelamaan pikiran kita biasain mikirin yang dari Tuhan. Kalau cuman tadi pagi dengar firman, nggak diulang lagi nih, terus kita biarin, masuk nggak? Boro-boro. Tadi tuh kalau kita baru dengar firman tadi pagi, itu baru masuk di pikiran sadar, berupa informasi, baru masuk ke situ. Hanya ketika kita mengulangnya, merenungkan tuh membuatnya jatuh ke pikiran bawah sadar, turun ke bawah, teplek di situ. Merenungkannya, each word ada understanding dalam pengurapan Roh Kudus, diulang lagi masuk. Nah, pikiran bawah sadar kita disetel ulang tuh. Tadi kan saya sebut di pikiran bawah sadar ada apa? Ada karakter, ada kebiasaan, ada intuisi. Intuisi itu yang membuat kita secara spontan bereaksi. Kalau orang di dalam pikiran bawah sadarnya toksik, ada yang negatif, baper. Contoh gampang khawatir. Misalnya nih yang sekarang lagi banyak wabah penyakit khawatir dan kecemasan ini, ya kan? Secara auto intuisinya tiap kali dia merespon sesuatu dengan kekhawatiran. Dengan kekhawatiran. Tapi kalau dia sendiri mau untuk mengubah itu dengan merenungkan firman Tuhan yang bisa melawan kekhawatiran itu. Ada banyak fungsi firman Tuhan. Firman Tuhan tentang keuangan, firman Tuhan tentang pernikahan, firman Tuhan tentang kekhawatiran. Banyak. Nah, kalau dia sendiri bisa menjadikan firman Tuhan sebagai antibodi dalam tanda petik untuk dia melawan virus kekhawatiran itu, lama-lama dia sembuh. Bukan cuma sembuh, dia bisa kemudian pulih dan bereaksi atau berespon dengan benar. Misalnya ketika ada fakta, biasanya fakta yang menakutkan dia, membuat dia khawatir. Misalnya, katakanlah ini misalnya orang kerja ya, orang kerja kan punya income. Aduh, gaji gua udah menipis nih, sementara ini baru tanggal berapa nih? Akibat bayar sana sini, cicilan utang sana sini, ini baru tanggal berapa? Aduh, gimana nanti ke depan? Biasanya nih langsung cemas, wah nggak bisa tidur. Aduh, gimana ntar gua makan apa? Wah, iya kan, kepikiran, ya kan? Atau misalnya kalian anak muda misalnya kuliah, aduh gue belum ngerjain tugas nih, aduh nanti gimana? Iya langsung deh, ya kan?
Nah, Aha. kalau biasanya seperti itu, tapi kemudian kita sekarang membalikan keadaannya, Ya. ya kan, berusaha untuk mengubah yang tadinya tuh pikirannya, ibaratnya kayak gini nih, gambarnya kayak gini. Bayangin nih saya lagi pegang tali ya, Oke. saya lagi pegang tali, ini tali, saya gulung Ya. mengikat pergelangan tangan saya, Ya. ya kan? 1 gulungan, 2, Ya. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Terikat dalam 10 kali lilitan. Ya. Nah, cara ngelepas ini gimana? Balikin 10 kali lagi. 9, 10, lepas. Nah, sama. Kalau kita biasanya toksik, khawatir, merespon dengan khawatir, ya kan, 10 kali. Terus cuma dengar firman Tuhan, jangan kamu khawatir sekali. Terus kita lupain. Lepas nggak? Yes, ya. Enggak, tetap dibelenggu dengan kekhawatiran. Tapi kalau terus kita renungin lagi firman Tuhan tentang kekhawatiran 2 kali, 3 kali, 4 kali, akhirnya lama-lama satu hari terlepas. Bukan hanya terlepas, terus jadi sebuah ikatan yang baru dalam benak kita. Tiap kali sesuatu muncul yang tadinya bikin kita khawatir, Ya. akhirnya jadi nggak khawatir. Aku nggak perlu khawatir kok. Nah, dia jadi kuat, dia jadi berubah. Itu dia. Sebangki itu tadi tentang cara itu sering kali mungkin banget ya, dan kita dengar kayak gini, Pastor, susah kak, nggak gampang, males malah kak, gitu-gitu. Apa kita bisa ya kak, kayak gitu-gitu loh Pastor. Nah, itu gimana Pastor ya? Tadi saya katakan gini, Gitu. pikiran kita ini jembatan ke alam roh dan ke alam jasmani. Iya. Dan tadi kita udah sama-sama ngerti, di luar Tuhan Yesus kita nggak bisa berbuat apa-apa. Artinya mesti ada faktor Y di sini, faktor Yesus, faktor Tuhan menolong kita. Kita cuma cukup mau, Hati hidup kita itu ya mau Pastor ya? kita mau, saya mau berubah. Memang susah tapi saya mau. Mau. Nanti Tuhan yang akan berikan kemampuan. Mampunya dari Tuhan, maunya dari kita. Wah. Tuhan nggak bisa paksa kita. Yes. Dia punya segala kemampuan untuk mengubahkan, membangkitkan yang mati bisa. Apalagi cuma nyetel ulang pikiran kita. Gampang banget buat Tuhan. Tapi kita mau apa enggak diubahkan sama Dia. Nah, orang yang mau biasanya akan berusaha. Kalau dia merasa dia jujur nih, dia tahu gue sakit nih pikiran gue, pikiran gue toksik banget, gue nggak bisa menanganinya sendiri. Gue cari pertolongan memberi diri di mentor, dibimbing, ya kan? Nah, saya lagi bimbing keluarga-keluarga. Ini pelayanan saya di masa pandemi ini, pelayanan baru yang Tuhan berikan. Nah, ada thank you. Ada keluarga satu suami istri ini yang lebih banyak toxic mind di suaminya justru. Suaminya toxic mind gitu ya. Lebih banyak pikiran negatif, khawatir, cemas. Kalau gini gimana? Kalau gitu gimana? Padahal orang ini pinter banget, sekolahnya bukan cuma di sekedar luar negeri, di sekolah yang bagus di luar negeri yang sangat terkenal di dunia ini, universitas sangat terkenal di Inggris seperti itu. Jadi pikiran sadarnya itu keren banget. Tapi pikiran bawah sadar yang udah jadi kebiasaan, yang membentuk karakter dia, itu memunculkan berbagai yang toksik ketika ngadepin badai kehidupan ini, sehingga dia seperti lemah, tidak berdaya. Nah, tapi ketika di treatment, ketemu saya secara berkala gitu ya, ketemunya online gitu kan, secara berkala, dimuridin, di mentor, you lakukan ini, you lakukan ini. Tadinya susah banget, tapi di-push, di-encourage, terus lakukan ini. Singkat cerita, sekarang yang dulunya kalau ngomong tuh masalah, ngeluh, murmuring terus gitu. Sekarang kalau ketemu, baik lewat WA, video call, Zoom, firman Tuhan. Firman Tuhan. Waduh, keren banget. Firman Tuhan. Kalau tadinya nanya langsung to the point, saya ngalami gini, saya nggak ngerti mesti ngapain, gitu ya. Bahkan nih orang pernah kabur dari rumah karena mau lari dari kenyataan. Tapi kemudian akhirnya sekarang itu yang ditanya itu firman Tuhan. Saya barusan ngerenungin ini, ya tentang misalnya tentang Yusuf, dia begini, kesimpulan saya ini, bener nggak kesimpulan saya? Jadi dia terus-menerus mengedukasi pikiran sadarnya dan pikiran bawah sadarnya. Akhirnya dia jadi kuat. Dari dalam sendiri ada antibodi itu tadi, kekuatan menghancurkan semua yang toksik di dalam dirinya yang tadinya mau mencuri, membunuh, membinasakan hidupnya. Kayak gitu. Jadi ada poin buka hati dan hidup untuk terima Tuhan dalam besar gitu ya, misalnya di dalam kehidupan kita. Dan ada hasrat, kemauan, kerinduan untuk terus mau dibentuk dan diajar gitu ya. Iya, itu penting banget ya. Nah,
Sekarang kalau kita ngomong pikiran toksik dalam bentuk yang paling banyak sekarang lagi menjangkiti Nah, ya pasca pandemi ini, kekhawatiran, kecemasan. Kita mesti belajar, kita mesti ngerti apa itu kekhawatiran, apa itu kecemasan. Apakah dua kata yang berbeda tapi artinya sama? Ternyata enggak loh. oh enggak. Enggak. Nah, ternyata kekhawatiran sendiri enggak melulu negatif. Nah, baru tahu kan? Baru tahu ya kan teman-teman. Nah, Lempar dulu ya. kekhawatiran itu ada levelnya. Ya, ada satu seminar yang pernah saya ikuti, expert di bidang ini menjelaskan bahwa kekhawatiran itu ada 4 level. Di level 1, kekhawatiran itu justru bagus karena akan membuat kita jadi hati-hati, jadi penuh pertimbangan. Oh iya. Contoh, kita khawatir nih, ya, khawatir ketularan COVID. Kekhawatiran itu secara positif memproteksi kita, bikin kita jadi hati-hati pakai masker gitu kan. Ya kan? Semprot sana, semprot sini. Semprot sana, semprot sini, bersihin segala macam, jaga jarak kayak kita sekarang kan gitu ya. Iya kan, apalagi kayak ini matanya rada-rada ngantuk nih. Enggak lah. Enggak gue bercanda lagi. Penasaran banget nih. Gue khawatir dia kena nih. Khawatirnya kayak gitu ya, Bener. Contoh doang. Iya, betul. doang. Contoh, Bener. Iya kan? Di Alkitab ada nggak kekhawatiran yang positif? Ada. Satu kali Rasul Paulus itu nulis surat sama Timotius, ya, muridnya, untuk ngirim Timotius. Dia ngomong gini, aku khawatir kalau kamu telah dicobai oleh si penggoda dan kalau usaha kami menjadi sia-sia. Oleh sebab itu aku mengutus, ya kan, Paulus mengutus muridnya untuk datang ke jemaat di Tesalonika. Dan di situ ada statementnya di 1 Tesalonika 3 ayat 5. Dia berkata gini, karena aku khawatir. Jadi kekhawatiran Paulus itu kekhawatiran yang membuat dia produktif, yang membuat dia melakukan tindakan yang benar, Positif banget. positif. Nah, yang nggak boleh adalah kekhawatiran itu naik ke level yang selanjutnya. Kekhawatiran di level 2 itu membuat orang jadi gugup, gelisah, sulit fokus. Level 3 lebih parah lagi, bikin orang mulai putus asa, mulai hilang pengharapan. Level 4 membuat orang jadi lumpuh secara psikologis. Bahasa yang gamblangnya, gila. Lumpuh secara psikologis, nggak bisa berpikir dengan benar, bertindak dengan benar, error aja di dalamnya. Dan itu berasal dari kekhawatiran ya, Pak? Iya, akibat khawatir awalnya. Nah, ternyata kita mesti bedain antara kekhawatiran dan kecemasan, gitu loh. Karena gini, ya, kekhawatiran itu cenderung dirasakan di kepala, di pikiran, tapi kecemasan di seluruh tubuh. Lalu kemudian kekhawatiran itu cenderung spesifik, kecemasan tuh lebih luas. Kekhawatiran hanya dampak pada pikiran, berdampak di pikiran. Kecemasan itu keseluruhan mentalitas kita, pikiran, perasaan, ya kan, keinginan kita. Kekhawatiran memicu seseorang untuk menyelesaikan masalah kayak tadi itu. Rasul Paulus khawatir nih, ya, jemaat yang dirintisnya nih kena penyesatan. Dia khawatir dan akhirnya dia bertindak supaya masalah yang dikhawatirkan ini tidak meluas tapi kemudian di solve gitu ya, jadi solving problem gitu kan, seperti itu. Tapi kecemasan nggak melakukan itu. Lalu rasa khawatir itu memberikan tekanan emosi yang ringan. Ya, kita tertekan tapi ringan. Sedangkan kecemasan itu membuat tekanan emosi yang berat, yang membuat jiwa kita jadi lemah. Ya. Kekhawatiran itu disebabkan oleh sesuatu yang realistis. Sedangkan kecemasan itu nggak realistis. Ketika seseorang bangun tengah malam, mikirin sesuatu yang nggak jelas, mencemaskan, nggak realistis gitu. Jadi kayak, nah inilah yang disebut overthinking. Itu, ya kan, dia cemas, memikirkan sesuatu, realistis nggak? Enggak. Misalnya nih ya, kalau orang tuh ngalami kecemasan seperti ini misalnya nih, aduh tadi gue abis ketemu orang dia nggak pakai masker, lalu dia ngomong deket-deket sama gue, aduh kena nih, aduh mulai, ini varian delta nih ya, langsung. Wah terus lebay gitu panjang kan, ya, nggak realistis gitu loh, nggak realistis. Akhirnya jadi itu tadi, jadi yang nggak kan pikirannya kayak gitu. Masih lanjut. Kekhawatiran itu cenderung bisa dikendalikan, sedangkan kecemasan lebih sulit untuk diatasi. Nah, ini kita mesti ngebedain. Waktu kita ketemu orang, mau layanin orang, kita lihat dia ini sekedar khawatir atau udah masuk pada kecemasan yang kompleks tadi itu.
Nah, kalau orang tuh udah masuk di level yang cemas yang seperti itu, ya kita nggak bisa cuma ngomong gini, udah jangan khawatir, nggak bisa. Beda Nggak lah. bisa kita ngomong, jangan sampai stres lu, gitu ya. Iya. Jangan cemas, lu beriman dong, lu kan anak Tuhan, gitu. Nggak bisa. Karena ada satu kondisi di mana hal-hal tersebut sudah tidak lagi mempan, ya. Karena secara logika waktu seseorang itu lagi dalam kecemasan yang parah, dia tahu kok. Misalnya, dia tahu dia nggak boleh khawatir atau cemas, Iya. tapi dia tidak bisa menanggulangi itu. Ah, Dia tahu dia nggak boleh takut, tapi ketakutan itu seperti menguasai dirinya. iya, iya, iya. Artinya kan pertolongan sekedar kata-kata gitu nggak menolong. Iya. Ada pertolongan yang lebih komprehensif, Oke. yang lebih holistik, Mhm. yang mesti kita lakukan. Iya. Nah, kekhawatiran tidak mempengaruhi profesionalisme ternyata. Tidak mempengaruhi profesionalisme, tidak mempengaruhi kepribadian ternyata. Tapi kecemasan mempengaruhi profesionalisme, mempengaruhi kepribadian. Kayak gitu, Iya, ya. Kekhawatiran dianggap sebagai kondisi psikologis yang normal. Kecemasan tuh enggak. Nah, sekarang kita lanjut nih. Tuhan Yesus kan bilang begini, jangan kamu khawatir. Iya. Nah, Matius 6 ayat 25 Iya. dan ayat 34. Loh, kalau tadi kan saya ngomong Paulus aja khawatirnya positif. Iya. Tuh, kok Tuhan Yesus bilang jangan kamu khawatir, kok kayak bertentangan nih ya. Iya, Ya kan? iya, Ya kan? iya, Ya kan? benar. Ya kan? Iya. Nah, memang bahasa Indonesia itu seringkali digunakan secara tidak tepat sih. Kalau pakai bahasa Inggris, ya, Iya. maka Matius 6 ayat 25 tuh bilang begini, therefore I tell you, don't be anxious. Anxious itu cemas. Anxiety, kecemasan. Khawatir, worry. Tuhan bukan ngomong don't worry, tapi don't be anxious. Di ayat 34-nya juga sama. Therefore, don't be anxious for tomorrow. Jangan cemas akan hari esok. Iya. Cemas tuh ketakutan yang udah menguasai. Iya. Kalau khawatir, kita bisa jadi alert, kita bisa melakukan tindakan antisipasi. Iya. Gitu. Jadi yang Tuhan mau tuh, kalau kita compare ini dengan perkataan Tuhan di Yosua 1, jangan kecut dan tawar hati. Wah. Tuhan Yesus tuh kayak ngomong gitu, untuk hari esok, jangan kamu kecut dan tawar hati ngadepin hari esok. Siap. Jangan. Siap. Jadi beda banget ya. Beda misalnya. banget kan. Jadi sebenarnya nggak berkontradiksi kan. Iya. Tuhan Yesus pengen jangan sampai kekhawatiran kita naik jadi kecemasan. Oh. Biarlah kekhawatiran kita adalah kekhawatiran yang Iya, iya. antisipatif. Iya, betul. Karena kita khawatir sakit, kita melakukan hal-hal yang membuat kita jauh dari kena sakit. Kita takut tubuh kita terganggu kesehatannya, kita lakukan berbagai hal Iya. yang mengantisipasi datangnya kondisi tubuh yang tidak baik. Misalnya begitu. Kita khawatir akan kecukupan penghidupan, Iya. kita jadi berpikir kreatif. Iya. Gimana caranya supaya ada berkat di mana Tuhan sumber berkatnya, Dia bukakan pintu berkat yang baru Iya, iya. buat hidup kita. Tuh lihat, kekhawatiran sesungguhnya kita butuhkan asal takarannya pas. Yes. Jangan Yes. overdosis. Iya. Kalau overdosis jadi cemas. Cemas. Reaksinya jadi beda. Wah, siap. Kayak gitu. Tapi tadi jadi ada tips baca kitab juga ya, Mer? ya? Iya, benar. Kalau ada ayat-ayat yang mungkin kelihatannya bentrok, Mbok tolong diselidiki lebih dalam Selidiki, lagi iya. bahasa-bahasanya gitu ya, Pastor ya. Nah, Master, Hmm. aku mau nanya nih, kalau misalnya tadi kan kita udah ngebahas tentang diri kita sendiri kan, maksudnya tentang cemas, tentang khawatir di diri kita. Misalkan nih buat teman-teman atau mungkin kita berdua gitu Siap. punya temen Nah. yang kelihatannya kok dia lagi cemas banget nih, Nah, atau gitu, dia lagi Pastor. overthinking banget. Nah, kita butuh Iya, banget iya, nih iya. sarannya dari Pastor. Kira-kira kalau tadi kan Pastor bilang jangan dibilang cuman jangan khawatir lu, Ah, jangan iya, cemas iya. gitu. Nah, tindakan kita nih sebagai anak Tuhan tuh baiknya gimana Baik sih, Pastor? teman, keluarga gitu. Nah, Pastor. iya, orang-orang Saudara, terdekat. orang-orang kita terdekat nih. kita, Ya. Pastor. Baiknya gimana tuh, Pastor? Ya,